Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat sekalian, kita akan lanjut lagi tahsin kita di surah An-Nazi'at ya. Kita akan bongkar satu persatu kalimatnya sesuai dengan hukum tajwidnya agar menjadi pelajaran untuk kita semua, mana yang harus dibaca panjang, mana yang harus dibaca pendek. Jadi kita baca Quran tidak asal baca, tapi panjang pendeknya betul, tasydidnya juga betul, yang mana dibaca izhar, idgham, iqlab, ikhfa, dan lain-lain. Baik, kita akan mulai dari ta'awuz. Kita akan baca per ayat, kemudian kita akan bongkar per kalimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Fa'idza ja'atit dhammatul kubra. Panjang. Perhatikan ayat ini. Pertama menggunakan huruf fa. Fa itu menggunakan F, bukan pa, tapi fa. Fa'idza, za ini di ujung lidah, bukan fa'ija atau fa'iza, tapi za di ujung lidah, iza. Ada alif panjang 2 harokat. Fa'idza ja. Nah, yang ini juga panjang, ada bendera di atasnya sebagai tanda. Ini namanya mad wajib mutasil, dibaca panjang 5 harokat. Ya, hukumnya wajib, mad panjang wajib dibaca panjang. Mutasil itu bertemu antara huruf mad alif kemudian beserta dengan hamzah dalam satu kalimat. Kalimat apa ini? Kalimat fiil madi. Ya, jadi panjang. Ja'atit to. Ini masuk ke huruf to, ditandai dengan tasydid. Ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Huruf alif lam syamsiyah ada 14 ya. Ini ditandai dengan tasydid, jadi masuk huruf to. Tit to. Nah, to-nya ini dibaca panjang, ditandai ada bendera, maka dibaca panjang. Ya. Dibaca panjang dhammatul. Nah, pertama kalimat seperti ini jarang ditemukan, hanya beberapa. Ini hukum bacanya adalah mad lazim mutsaqal kilmi. Sekali lagi, namanya mad lazim mutsaqal kilmi. Mad itu panjang, lazim itu artinya wajib, mutsaqal itu diberatkan atau ditasydid. Nah, di sini ada tasydid huruf mimnya. Kebetulan huruf mim, maka ini harus ditahan sesuai dengan hukum gunnah. Kemudian kilmi itu berada dalam satu kalimat, tomat. Ya, tomatu ini satu kalimat, ya, kalimat isim. Cirinya ada alif lam. Jadi cara bacanya gimana? Cara bacanya dipanjangkan 6 harokat, kemudian ditekan atau dibaca gunnah. Kebetulan ada huruf mim. Ya, nanti di contoh lain surah Al-Fatihah waladhdallin. Itu pun sama, contoh daripada mad lazim mutsaqal kilmi. Panjang kemudian tasydid. Itu kuncinya, panjang tasydid. Coba kita baca. Fa'idza ja'atit dhammatul. Nah, di sini kita lanjut. Ini ada alif lam, namanya alif lam qamariyah. Cirinya ada sukun di atas lamnya. Dibaca jelas, tul, atau disebut izhar qamariyah juga boleh. Tul, kub, huruf ba ini dibaca sukun qalqalah, kub, ro-nya panjang ya. Ini
Ini seperti ya, tapi ini bukan ya, ini adalah alif ya. Ini adalah alif yang berbentuk ya. Maka dibaca panjang. Sekali lagi, fa idza ja'atit tammatul kubra. Nah, ini butuh tenaga dan nafas untuk membaca mad lazim mutsaqal kilmi. Kita lanjut ayat berikutnya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Panjang. Perhatikan, yau bukan yau tapi yauma. Yatadzaknya di ujung lidah, yatadzak. Ini huruf K, K-nya bertasydid, maka harus ditekan. Ada nafas yang keluar, sifat daripada huruf K. Yatadzakkarul, rulnya alif lam qamariyah, hurufnya ada 14. Abgi hajaka wa khaf akimah, cirinya ada sukun di atas lam. Rul ing nun sukun bertemu dengan sa, ini namanya ikhfa hakiki, dibaca secara samar. Jadi bukan insan tapi ing ya. Samar-samar pertengahan, namanya ikhfa ausat. Kan ikhfa terbagi 3, ada aqrab, ausat, dan ab'ad. Insanu ma-nya panjang 2 harokat, sa'a-nya panjang ya. Gitu. Kita baca lagi. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ayat berikutnya. Wa burrizatil jahimu liman yara. Perhatikan di atas ro ada tasydid, wabur diangkat, waburriza za. Za-nya menggunakan huruf Z, zatil. Alif lam, ini alif lam qamariyah, cirinya ada sukun. Jahimu, hi-nya panjang, mad tabi'i. Limai, ini limai, nun sukun ketemu ya, namanya idgham bi gunah. Di ya, nunnya hilang ya, kemudian masuk kepada ya, namanya idgham, memasukkan. Kemudian dengan gunah, artinya ditahan. Limai yara, ro-nya panjang ya. Wa burrizatil jahimu liman yara. Kemudian ayat berikutnya, fa amma man tagha. Fa, kemudian mim yang sukun, mim yang bertasydid dibaca, namanya itu gunnah ya, dibaca ditahan. Fa amma man, ini nun ketemu to, namanya ikhfa. Ikhfanya aqrab, lidahnya sudah berada di makhraj to. Di mana makhraj to? Yaitu pangkal gigi seri yang atas. Lidahnya ada di gigi seri, gigi depan yang atas. Hampir bunyinya mang tagha ya. Fa amma man tagha, panjang. Berikutnya wa atharal ya. Wa atharal hayatad dunya, panjang. Perhatikan, wa panjang 2 harokat. Sa yang di ujung lidah, bukan sya, bukan sa, tapi sa tipis. Wa atharal, rollnya ini ada namanya alif lam qamariyah. Hayatad, mohon maaf, ini bukan hayawat ya. Hati-hati bacanya ya. Ini harakatnya bukan 2, ini harakatnya 1 ya. Jadi waw ini dibaca bukan tidak dibaca wawunya. Jadi yang panjang ini hanya ya-nya saja. Hayatad. Nah, di sini masuk ke kalimat berikutnya, alif lam syamsiyah. Alif lam cirinya ada tasydid di huruf setelah alif lamnya. Dunya. Inilah ya. Ini kita temukan
Ini secara kalimat kita lihat ada nun sukun ketemu ya. Sama seperti nun sukun ketemu ya. Tapi mohon maaf, ini hukum bacaannya bukan idgham bigunah. Ini adalah hukum bacaannya izhar wajib. Ya, sekali lagi hukum bacaannya izhar wajib. Contohnya ada contoh dunia, ada contoh sinwanun, ada qinwanun, ada bunyanun. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi izhar wajib itu kalimatnya, hurufnya seperti bertemu dengan huruf idgham, tapi dia berada dalam satu kalimat. Ya, ad-dunya ini adalah satu kalimat, satu kata dunia. Maka ketentuannya ketika nun sukun dengan ya itu berada dalam satu kalimat, satu kata, ini satu kata, maka tidak dibaca idgham bigunah, dibacanya adalah izhar wajib. Maka bacanya bukan duya, dibacanya dunia gitu. Jadi namanya izhar wajib ya. Kemudian ayat berikutnya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Perhatikan fa, huruf fa, innal, nunnya bertasydid, namanya gunnah. Nal alif lam qamariyah, cirinya ada sukun di atasnya. Jahima, hinya panjang. Hiyal ma'wa, alif lam qamariyah, ma ditekan, bukan makwa, bukan makwa tapi makwa. Kalau kita baca ejaan Indonesia itu ada ka ya. Tidak dibacanya tidak, bukan tidak. Gitu. Ba'da, bukan bakda, ba'da. Ini tulisannya makwa, dibacanya makwa juga, ditekan, bukan ka ya. Fa innal jahima hiyal ma'wa, panjang. Kemudian ayat berikutnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya, perhatikan. Wa amma, mim di sini bertasydid maka harus dibaca gunnah, ditahan. Wa amma man, nun sukun di depannya ada kha, maka ini dibaca izhar. Apa artinya izhar? Jelas. Jadi bukan mang, bukan, tapi man. Man, kha-nya dibaca panjang. Huruf izhar ada 6. 1 hamzah, kemudian ha, kemudian ain, kemudian ha, kemudian gha, ghain, kemudian kha. Nah, ini huruf izhar ada 6. Khafa, fa-nya ada nafas, khafa. Maqama, qa-nya panjang 2 harokat. Rabbihi, rab di atas ba ada tasydid. Rabbihi, hi ini namanya mad silah qasirah. Ya, kenapa mad silah qasirah? Karena sudah memenuhi syarat. Apa syaratnya? Huruf sebelumnya berharkat dan huruf setelahnya berharkat. Maka itu namanya mad silah qasirah. Ya, ditandai ada ya kecil. Jadi baca panjang 2 harokat. Rabbihi wa nahan. Nah, masuk ke huruf nun. Alif lam syamsiah, nun kebetulan, maka di sini harus dibaca gunnah. Wa nahan nafsa, naf huruf fa ada nafas, nafsa. Anil, alif lam qamariyah, hawa, wa-nya panjang. Ulangi, kita baca lagi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ayat berikutnya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Perhatikan fa, huruf fa, ingat ini huruf fa, bukan pa tapi fa.
Fa'innal, nunnya bertasydid maka dibaca gunnah, harus ditahan, jangan asal fa'innal, tapi fa'innal. Alif lam qamariyah ya, nunnya juga bertasydid maka harus ditahan, jannatahiyal. Alif lam qamariyah, wa-nya panjang ya, wa-nya panjang ya. Baik, itu saja ya bacaan kita pada hari ini ya, tadi sampai di ayat ke-41 ya. Ayat ke-41 kita baca sampai ayat ke-41, tahsin kita ya, kita bongkar satu persatu hukum tajwidnya agar menjadi pelajaran dan menjadi ya perhatian ya, agar bacaan kita menjadi lebih baik dari hari ke hari ya. Jadi tidak asal baca, kenapa kok harus panjang, kenapa kok harus pendek, kenapa harus ditekan ya, kenapa harus diidgomkan, diizharkan, diikhfa dan lain-lain. Nah, itu semua ada ilmunya. Jadi semua itu, ini baca Quran adalah ibadah dan ibadah kita harus berdasarkan dengan ilmu. Ya, nanti jangan sampai baca Quran ditabrak panjang pendeknya, itu berakibat sepertinya lancar baca Quran ya. Sepertinya lancar, padahal menabrak panjang pendek itu sudah fatal ya. Sudah fatal ya. Jadi jangan merasa kita harus terus belajar ya. Kami pun terus belajar kepada para guru, kepada para masyayikh ya, ahli qari, ahli qiraah, yang mana ya sanadnya sudah jelas sampai kepada para ulama, guru-guru, sampai kepada Rasulullah, agar kita semua bisa mempertanggungjawabkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.